Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pengenalan lingkungan sekolah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Hari ini kita akan belajar materi aktualisasi dan prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai aktualisasi. Seiring berjalannya waktu, aktualisasi pendidikan kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib pada kurikulum 2013. Hal ini berdasarkan Permendikbud nomor 63 tahun 2015. Nah, ekstrakurikuler wajib yang harus diikuti oleh peserta didik, terutama kalian, yaitu kelas 7. Terkecuali peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk mengikutinya. Nah, pendidikan kepramukaan ini ternyata berbeda dengan pramuka, di mana pendidikan pramuka ini yaitu proses pembelajaran kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan kepramukaan juga dapat diaplikasikan dari konsep-konsep mata pelajaran yang ada di sekolah. Nah, dapat dilihat pada skema berikut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 dan Tujuan Pendidikan Nasional yang diimplementasikan oleh kurikulum 2013. Selanjutnya, konsep untuk ekstrakurikuler kepramukaan ini adalah tujuan gerakan pramuka dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010. Nah, di sana ini disebut sebagai gerakan pramuka dan pendidikan kepramukaan. Nah, di sini dapat terlihat gerakan pramuka ini merupakan bagian dari pendidikan kepramukaan. Sehingga yang dikatakan wajib di sini adalah pendidikan kepramukaan, bukan gerakan pramuka. Pendidikan kepramukaan ini juga bisa disebut sebagai aktualisasi kepramukaan. Nah, untuk selanjutnya, konsep untuk aktualisasi kepramukaan ini bisa dilihat pada skema berikut. Nah, di sini ada tujuan pendidikan nasional dan ada tujuan gerakan pramuka. Untuk tujuan pendidikan nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sedangkan tujuan gerakan pramuka berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Yang dimana kurikulum 2013 dan pendidikan kepramukaan ini ada satu irisan yang sama, dan di sanalah pendidikan kepramukaan ini sebagai ekstrakurikuler wajib. Pelaksanaan pendidikan kepramukaan ini dibagi tiga model. Yang pertama ada model blok, model aktualisasi, yang ketiga model reguler. Untuk model blok sendiri ada orientasi pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh seluruh siswa, sedangkan model aktualisasi ini pendidikan kepramukaannya yang diselenggarakan oleh seluruh siswa atau siswa yang tidak berminat. Kemudian ada model reguler, yaitu gerakan gugus pramuka yang berminat. Nah, dari ketiga model tersebut, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada model blok. Pada model blok ini, seluruh siswa mengikuti kegiatan orientasi pendidikan kepramukaan atau OPK dengan model blok pada saat setiap awal tahun pelajaran dan bagi siswa baru pada masa pengenalan siswa baru atau MPLS, termasuk pengenalan semua ekstrakurikuler di sekolah tersebut. Nah, jadi pada saat kemarin kalian melakukan MPLS itu sudah termasuk ke dalam model blok. Hanya saja model blok yang kalian lakukan model blok daring, secara daring bukan secara luring. Kemudian yang kedua ada model aktualisasi. Dilaksanakan oleh seluruh siswa bagi yang berminat maupun yang tidak berminat untuk menjadi anggota pramuka. Jadi seluruh siswa wajib mengikuti aktualisasi pramuka tersebut. Nah, biasanya dilakukan latihan 1 minggu 1 kali. Lama latihannya 120 menit. Latihannya ini bersamaan dengan gugus depan, tidak memakai seragam pramuka bagi yang bukan anggota gerakan pramuka, dan tidak menggunakan SKU atau menggunakan jurnal. Lalu pembina adalah guru kelas atau guru mata pelajaran yang menjadi pembina pramuka dan pembantu pembina.
Nah, selanjutnya ada aktualisasi pada model reguler. Untuk reguler ini yang siap untuk menjadi anggota pramuka. Jadi siswa yang tidak mau atau jadi tidak semua siswa yang mengikuti pramuka ini. Jadi hanya beberapa siswa yang mengikuti anggota pramuka. Nah, biasanya ini siswa harus menggunakan seragam pramuka, yang dimana latihannya juga sama, 1 minggu 1 kali. Lama latihannya 120 menit. Latihannya itu bersamaan dengan aktualisasi, memakai seragam pramuka dan menggunakan SKU atau menggunakan jurnal. Dan pembinanya ini adalah pembina pramuka dan pembantu pembina. Jadi perbedaannya pada mode aktualisasi dan mode reguler, yaitu kalau mode aktualisasi itu pembinanya adalah guru mata pelajaran itu sendiri yang menjadi pembina pramuka, sedangkan untuk mode reguler adalah pembina pramuka dan pembantu pramuka. Nah, kemudian untuk aktualisasi, seluruh siswa yang mengikuti aktualisasi, mau dia ikut, mau dia berminat atau tidak, semuanya harus mengikuti. Sedangkan untuk mode reguler hanya anggota pramukanya saja. Nah, karakteristik dari aktualisasi itu sendiri dilaksanakan 1 kali seminggu dan memanfaatkan classroom atau Zoom, dan untuk pembagian jadwalnya akan disesuaikan dengan kondisi di sekolah, yaitu di SMP 2 Cigombong. Nah, di sini juga dikembangkan dari muatan-muatan pembelajaran yang tidak dapat dalam kompetensi dasar pembelajaran. Lalu pembina kegiatan ini tadi kan ada guru mata pelajaran dan pembina pramuka itu sendiri. Nah, untuk prinsip dasar kepramukaan ini terdiri dari 4. Yang pertama ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap diri pribadinya. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan pramuka. Nah, prinsip dasar ini merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lainnya. Jadi ada 2 unsur pendidikan terpadu yang harus ditetapkan pada setiap kegiatannya. Ada pendidikan kepramukaan dan MK. Nah, prinsip dasar kepramukaan ini bisa diibaratkan sebagai pondasi. Jadi semakin kuat penjiwaan, prinsip dasar kepramukaan dalam diri peserta didik juga, semakin kuat pula jiwa kepramukaannya. Kemudian pada taat kepada kode kehormatan pramuka, di sini ada Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, biasanya pada aktualisasi ini seluruh siswa diharuskan untuk menghafalkan Trisatya dan Dasa Dharma. Biasanya untuk model aktualisasi ini siswa hanya menyebutkan beberapa saja, sedangkan pada model reguler siswa harus menyebutkan semua dari Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, kemudian di sini ada kurikulum 2013 dan gerakan pramuka. Jadi materi-materi ini dikembangkan dengan kesesuaian materi SMP. Aktualisasi ini biasanya sifatnya wajib, karena di rapot itu ada nilainya. Nah, minimalnya itu B. Jadi kalau nilainya kurang dari B, maka tidak berhak untuk naik kelas yang sesuai dengan Permendikbud nomor 63 tahun 2015. Nah, cukup sekian dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.